Hello guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Kali ini kita mau review satu raket dari Velet, yaitu Velet Galaxy Flare. Video unboxingnya ada di link di deskripsi di bawah. Nah, di video review itu nggak terlalu rame sih viewernya. Mungkin karena Velet belum terlalu terkenal, jadi orang yang search di Google maupun di YouTube tentang raket Velet belum sebanyak brand-brand yang lain seperti Yonex, Li-Ning, RS, Victor, atau yang lain. Padahal raket ini enak banget, harganya murah tapi enak banget. Enaknya seperti apa? Ayo kita bahas satu persatu. Raket ini harganya cuma 400 ribuan, tapi rasanya mirip-mirip kayak raket yang 800 ribuan. Bahkan ini sekarang jadi secondary raket saya untuk nemenin raket andalan saya yang masih di Astrok 69. Jadi ini adalah pilihan kedua. Turbo charging jadi pilihan ketiga. Nah, tampilan kita bahas sedikit ya. Kemarin saya bilang FR itu adalah F dan L kebalik. Cuma kemarin ada yang kasih tahu di komen itu bahwa ini bukan FR atau FL terbalik, melainkan FT. Nah, ini logo FT. Kemudian di atasnya ini gripnya, di sini sebutannya G1. Tapi kalau Yonex ini sekitar G5. Kemudian ini top capnya seperti ini. Bagus juga sih. Dia orisinil banget desainnya. Dia nggak ikut-ikutan, nggak niru-niru. Kemudian di sini ada tulisannya Design for Angga Pratama, Galaxy Flare 10. Dan yang salah satu jadi ciri khas Velet adalah seperti ini ya. Tulisan Velet menyambung. Nah, yang lain daripada yang lain dari Velet adalah model grometsnya. Di sini ada gromets seperti ini loh, grometsnya. Nah, grommet plastik continuous menyambung di bagian bawah, kemudian di bagian atas juga ada. Jadi ada 4 continuous grommet. Sekarang kita bahas lagi spesifikasinya sedikit. Jadi ini adalah tipenya power. Kalau yang sebelumnya saya bingung ini tipe apa, sekarang udah pasti ini tipe power. Kemudian serinya adalah Galaxy Flare 10 atau Galaxy Flare 10. Nah, di atasnya ini ada Galaxy yang woven. Kemudian made in-nya saya tidak menemukan ini made in mana. Yang jelas ini produknya dari Malaysia, Velet itu dari Malaysia. Kemudian shell package-nya itu biasanya raket plus senar. Senarnya itu Velet Ultramax Turbo 66. Nah, khusus untuk punya saya udah saya ganti pakai BG66 Ultimax 28 pounds. Harganya antara 400 sampai 450 ribu. Kemudian material frame-nya ini adalah carbon graphite plus nano structure. Carbon graphite plus nano structure. Kemudian untuk sub materialnya carbon graphite dengan teknologinya nano booster tube. Nano booster tube atau disingkat NBT. Tertulis di sini. Kemudian flexnya medium. Kemarin sempat ditulis di toko online-nya itu stiff, padahal saya ini kayak medium dan ternyata memang medium. Beratnya 4U. Saya udah timbang segini ya kalau udah pakai senar ya. Kemudian panjangnya 675, tipe long ya. Tipe panjang sama persis dengan Astrok 69 panjangnya. Kemudian balance point-nya di 290 plus minus 3. Nah, ini adalah hasil pengukuran saya secara manual. Kemudian maksimum tensionnya 32 pounds. Udah lumayan kuat ya, karena bisa sampai 32 pounds. Di sini tertulis nih, tension maksimumnya berapa, kemudian balance point-nya berapa. Grometsnya 76 gromets. Nah, ini balance point-nya kalau kalian mau bikin jadi head TV ya, kalian pasang senar, grip aslinya lepas, ganti grip yang kalian mau. Tapi kalau mau mempertahankan balance point-nya ya pasang senar sama gripnya di double. Kalau saya sih
grip asnya dilepas, jadi balance pointnya di sekitar 303 lah. Selanjutnya kita ke feels, tampilan juga performance dari raket ini. Penilaiannya seperti apa? Ya, jadi kalau dari tampilan maupun feels itu pasti setiap orang punya penilaian berbeda-beda, feels juga berbeda-beda. Kalau untuk feels ya, saya adalah pemain otodidak, saya bukan pemain profesional, saya juga nggak jago-jago amat. Yang mudah-mudahan dengan saya bukan pemain profesional dan bukan jago-jago amat, bisa mewakili teman-teman yang nonton video ini. Jadi feelsnya mirip dengan apa yang saya rasakan. Sebagai pembanding, saya sudah siapkan yaitu Yonex 88D Play. Harganya sekitar 600 sampai 700 ribuan, dan juga turbo charging Z ini juga 600 sampai 700 ribuan. Kenapa saya pakai range? Karena memang harga raket itu setiap toko jualannya berbeda, kemudian harganya juga berubah-ubah. Biasanya seringkali naik sih, jarang turun, biasanya naik. Oke, kita dari tampilannya dulu ya. Tampilannya ini very good, saya suka banget karena dia brand ya belum terkenal lah ya, brand yang bisa dibilang cukup baru walaupun dia udah 92 kalau nggak salah established. Tapi dia itu punya desain orisinil. Dia tidak ikut-ikutan, tidak meniru. Nah, cuma memang secara kualitas stikernya daya tahannya kurang ya. Ini saya udah pakai beberapa kali, ternyata udah mulai banyak luka-luka di bagian frame-nya. Jadi untuk stikernya tidak terlalu kuat memang. Ya udah beberapa luka. Tapi overall very good. Kemudian kita ke performance saat dipakai di lapangan. Jadi gini, saya menilainya itu adalah sebagai pemain power, artinya pemain yang punya cukup tenaga untuk menghandle raket-raket yang tipe berat atau head heavy. Jadi kalau kalian bukan tipikal power atau tenaganya pas-pasan, penilaiannya akan berbeda. Oke? Sekali lagi, saya bukan pemain profesional, saya bukan pemain jago-jago amat. Nah, saya juga siapkan video ya, video saya tes di lapangan raket ini. Itu hanya untuk gambaran aja sih, saya taruh di sini lah. Oke, untuk smash. Nah, ini mungkin raket pertama yang saya kasih nilai excellent untuk smash, even dia harganya 400 ribuan. Biasanya tuh harga-harga 900 ribu barulah smashnya enak. Ini baru 400 ribuan aja udah saya kasih nilai excellent, karena memang enak banget sih. Ini enak banget, ini rekomendasi dari salah satu subscriber juga. Kemudian untuk lob, nah untuk lob juga enak banget, asalkan tadi ya kalian pemain power. Untuk lob bisa back to back banget sih, jauh sampai belakang. Kemudian untuk drive juga nggak ada masalah, juga very good. Kemudian untuk kontrol juga enak banget. Nah, kebetulan saya juga testingnya adalah pertama kali saya tes adalah untuk kontrol ya, di NHC kita drilling flashing. Kemudian untuk defense, nah untuk defense karena ini raketnya 4U, sensasinya lebih berat, dan ini adalah framenya tipe box ya, jadi untuk tukang gebu, hard hitter, defense-nya ya sedikit berat, makanya saya kasih nilai good untuk defense-nya. Nah, bagaimana kondisinya jika kita bandingkan dengan Astrok 88D Play? Nah, dengan 88D Play ini overall mirip ya, sama penilaian, kecuali di smash-nya ini lebih bagus, jauh lebih bagus daripada si 88D Play. Sementara kalau untuk penilaian yang lain sih kurang lebih sama, karena feels-nya mirip. Makanya ini bisa dibilang hampir mendekati si Astrok 69 yang harganya dulu saya beli 890 ribu. Terus bagaimana dengan turbo charging Z?
Nah, turbocharging Z ini kan lebih ke tipe fast ya. Tipe fast artinya dia untuk menyerang agresif cepat bisa, untuk defense juga bisa. Makanya attack maupun defense-nya semuanya adalah very good. Tapi untuk smash-nya memang tidak sebesar, isinya itu tidak se-powerful Velet Galaxy Flare ini atau Astrok 88D Play. Kalau orang di Gore bilangnya smash-nya kurang isi gitu. Tapi kalau saya sudah masukin di very good. Nah, untuk Galaxy Flare sendiri, kalau kalian powernya pas-pasan, kalian pas-pasan nih, tapi paksain pakai Galaxy Flare. Hasilnya adalah smash-nya jadi very good, lob-nya very good, drive-nya jadi good karena akan terasa sedikit berat. Kemudian kontrolnya masih tetap oke. Di defense-nya kalian akan bilang not oke. Itu kalau power kalian pas-pasan. Kalian bukan tipe power, tenaganya pas-pasan, tapi maksain pakai raket ini. Ya, jadi kalau saya ingat-ingat lagi raket-raket yang mirip ini feels-nya ya, itu Astrok 68D, Astrok 69, Voltrix 1DG, kemudian SS2020, ini tipe-tipe yang sama dengan raket-raket tersebut. Selanjutnya kita ke rekomendasi. Saya rekomendasikan buat kalian pemain power, hard hitter, kalian pecinta Yonex yang yang raket gebuk, ini bisa gantiin raket tersebut ya. Kalau di Yonex mungkin harganya di atas 700 ribuan. Dengan Velet ini kalian dapat 400 ribu, rasanya kayak raket 800 ribuan. Jadi recommended banget buat kalian yang doyan gebuk. Apa tuh maksudnya doyan gebuk? Itu adalah ketika bola dari lawan naik, maka kalian preferensi kalian adalah melakukan smash. Kalian akan melakukan smash. Either itu basic smash, jump smash. Itu adalah tipe hard hitter. Jadi seagresif mungkin menyerang dengan smash. Termasuk saya juga adalah tipe hard hitter. Memang tenaganya harus cukup kuat, kemudian stamina-nya, endurance-nya juga harus cukup kuat karena kalian akan melakukan banyak pukulan mengeluarkan tenaga serta sering lompat ya. Nah, ini juga saya rekomendasikan buat kalian yang tipe power dan tidak fanatik dengan brand tertentu. Misalnya saya sih harus Yonex, saya sih harus Li-Ning. Karena banyak ternyata subscriber saya yang dia bilang saya itu udah cinta banget sama Yonex atau saya tuh udah cinta banget sama Li-Ning. Nah, tapi kalau kalian yang pengen cobain brand lain, ini salah satu brand. Salah satu raket yang recommended yaitu Velet. Ya kayak contoh saya lah. Saya itu kalau di sepak bola atau futsal, sepatu saya pasti saya akan pakai Nike, saya Nike minded. Tapi kalaupun harus cari opsi yang lain, saya biasanya pilih Specs. Karena Specs itu lumayan bagus ya. Lokal juga, tapi kualitasnya bagus, harganya lebih murah. Oke, penutup dari saya. Raket itu pengaruhnya paling besar 10% dalam performance permainan badminton. Yang 90% di orangnya. Jadi kalian tetap improve terus. Cara bermain kalian, gaya bermain kalian, skill kalian, teknik kalian, improve terus. Nah, meskipun 10% itu juga ngaruh ketika lawan kita sama kuat nih, 10% itu akan ngaruh. Dan juga kalau raket tidak sesuai, tidak nyaman, itu juga akan ngaruh. Ya, mungkin sekian dulu video review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, see you. Dah.